Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak saya semua. Semoga anak-anak Bapak dan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, kita akan membacakan basmalah dan doa-doa tertentu. Coba anak-anak semua siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semoga anak-anak Bapak semua mendapat ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pada bab ini kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. Anak-anak Bapak semua, bahwa pengertian iman kepada kitab ialah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia, Oke, anak-anak Bapak semua, sekarang kita sudah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, coba kita bacakan semua. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat ini adalah diturunkan hanya untuk memutuskan perkara-perkara orang dari Bani Israel. Dan yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salatu wasalam adalah menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan sebahagian perkara-perkara orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana yang terkutip dalam tafsir Quran, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi adalah berisi hikmah dan nasihat. Dan yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Isa ini juga adalah merupakan nabi dari Bani Israel. Menurut Quran dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir membawa kebenaran dan mencakup segala isi yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran ini adalah memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi adalah menggantikan syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasarnya alasannya adalah yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak saya semua? Sudah paham tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah. Semoga anak-anak Bapak menjadi anak yang soleh dan salihah kepada agama nusa dan bangsa.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama anak-anak kita mengucapkan Alhamdulillah. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.